Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Ginang Violeta dari kelas Praktikum Geografi Fisik 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku. Contohnya adalah batu granit. Batu granit memiliki warna terang, seperti putih, abu-abu, dan lainnya. Teksturnya holokristalin, penelitik, dan berbutir kasar. Disusun atas mineral kuarsa 10-4%, feldspar kalium 30-60%, lagioklas natrium 0-35%, mineral mafiz 35-10%, dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, ubin, paving, furniture, nisan, patung, vinir konstruksi. Selanjutnya adalah batu riolit. Batu ini berwarna pink atau abu-abu. Mineralnya tersusun atas kuarsa, plagias, silin, hornblende, dan biotit. Teksturnya holokristalin, hipokristalin, dan avanitik, dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan serta hiasan bangunan. Selanjutnya adalah diorit. Diorit memiliki warna gelap seperti abu-abu, hitam, dan bercorak putih. Teksturnya veneris, butir kasar hingga sedang. Mineralnya tersusun atas feldspar dan amphibol, dan dimanfaatkan sebagai ornamen dinding lantai bangunan, pengeras jalan, fondasi bangunan, serta hiasan. Selanjutnya adalah batu bodong. Batu ini berwarna abu-abu gelap, hijau, tua, dan hitam. Mineralnya tersusun atas feldspar, plagioklas, K-feldspar, kuarsa, dan feldspatoid. Teksturnya ekigranular, beragam dari peneritik hingga profitritik, dan dimanfaatkan sebagai konstruksi bangunan. Selanjutnya adalah batu andesit. Batu ini berwarna agak gelap, teksturnya avanitik, mineral berbutir kasar hingga sedang. Mineralnya tersusun atas plagioklas dengan presentasi 55-70% dan mineral mafiz 42%, dan dimanfaatkan sebagai material bangunan. Selanjutnya adalah batu sienit. Batu ini berwarna abu-abu terang. Mineralnya tersusun atas quartzoklas, kvartsda, plagioklas, biobit, epidot, fens, opak, dan lainnya. Teksturnya panelitik dengan berbutir sedang kasar. Dimanfaatkan sebagai bahan bangunan serta hiasan rumah. Selanjutnya adalah batu basalt. Batu ini berwarna abu-abu atau hitam. Teksturnya avanitik dengan butir halus. Mineralnya proksin, amfibol, plagioklas, dan gas vulkanik, dan dimanfaatkan sebagai fondasi bangunan serta ornamen hias. Selanjutnya adalah batu peridotit. Batu ini berwarna hijau dan tersusun atas mineral, sebagian besarnya tersusun atas olivin dan piroksen. Teksturnya padat dan berbutir kasar dan dimanfaatkan sebagai perhiasan. Yang kedua adalah batuan sedimen. Contoh pertama adalah batu konglomerat. Batu ini bertekstur kasar dan berbentuk besar, mudah ditemukan di sungai dengan air yang deras. Terdiri di atas kerikil, batu, dan pasir yang melekat satu sama lain. Ukurannya rata-rata adalah 2 mm dan dimanfaatkan untuk fondasi bangunan. Yang kedua adalah batu breksi. Batu ini mirip dengan batu konglomerat, namun sudut fragmennya berbeda. Sudut fragmen batu breksi adalah angular. Mineralnya tersusun atas lijang, granit, kuarsa, dan batu gamping. Ukuran rata-ratanya adalah 2 sampai 256 mm dan dimanfaatkan untuk bangunan atau ornamen hiasan dekorasi. Selanjutnya adalah batu pasir. Batu ini tersusun dari butiran-butiran pasir berwarna putih kecoklatan hingga abu gelap, tersusun dari kuarsa, feldspar, atau pecahan batuan, dan dimanfaatkan dalam konstruksi, material pembuatan gelas atau kaca, serta gipsum. Selanjutnya adalah batu kapur atau gamping, tersusun utama atas kalsium karbonat atau CaCO3, terbentuk dari akumulasi cangkang, karang alga, dan pecahan sisa biasanya berwarna putih dan digunakan sebagai bahan utama pembuatan semen, Portland, atau landasan jalan. Sifatnya kuat dan padat dengan sejumlah pori-pori atau berongga. Selanjutnya adalah batu serpih. Batu ini tersusun atas mineral elit, smectite, dan kaolinit, bertekstur sangat halus dan sulit untuk diamati. Terbentuk karena pemadatan lumpur dan lempung dan digunakan sebagai filter kertas, bahan dasar gerabah, dan bahan baku semen. Selanjutnya adalah batu lempung. Batu ini berstruktur padat, tersusun atas mineral hidrous aluminium silikat dan bersifat liat atau plastis. Silika yang berasal dari feldspar dan digunakan sebagai bahan dasar keramik, kertas, penyerap air, dan membantu dalam pengeboran.
Selanjutnya adalah batu nijang. Batu ini tersusun atas silikon dioksida atau SiO2 dengan permukaan yang licin. Disebut batu api karena jika berbenturan dengan batu lain akan memercikan api. Berwarna putih dan hitam atau krem dan coklat. Ada juga yang berwarna kemerahan. Serpihannya dimanfaatkan untuk membentuk benda tajam. Selanjutnya adalah batu bara. Batu ini merupakan batuan sedimen organik yang mudah terbakar dan terbentuk dari zat yang sudah mati. Proses pembentukannya disebut dengan qualification dan berlangsung selama 2 tahap. Terbentuk dari pengendapan alga, silofata, theodorophyta, gymnospermae, dan angiospermae. Biasanya berwarna hitam dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar fosil. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Contoh yang pertama adalah batu marmer. Batu ini terbentuk dari proses metamorfosis batu gamping, tersusun atas mineral kalsit dan minor seperti seperti mika, kuarsa, grafit, dan lainnya. Teksturnya halus hingga kasar dan digunakan sebagai hiasan rumah untuk lantai, dinding, dan furniture. Selanjutnya adalah batu jinis. Batu ini bertekstur granular dan berorientasi memanjang. Umumnya pembentukan dimulai dari batu sepi, sabak, filit, seksis, dan jinis. Benz pada batu ini terdiri dari butiran feldspar dan kuarsa. Mineral penyusunnya adalah biotit, kordirit, silimanit, kyanit, garnet, dan lainnya, dan digunakan sebagai bahan batu jalan, fondasi bangunan, dan proyek landscape. Selanjutnya adalah batu sabak. Batu ini tersusun dari mineral atau mica yang mengandung mineral kuarsa yang melimpah dengan feldspar, kalsit, pirit, helmatit, dan lainnya. Berwarna abu-abu muda hingga tua, ada juga beberapa yang berwarna hijau, merah, hitam, ungu, dan coklat, dan dimanfaatkan untuk atap, interior lantai, paving, dan dekoratif lainnya. Selanjutnya adalah batu kuarsit. Batu ini berwarna putih abu-abu. Beberapa ada yang merah, muda, merah, ungu, orange, dan lainnya. Terbentuk karena batu pasir yang kaya kuarsa terkena panas dan aktivitas kimia akibat proses metamorfosis. Cirinya lebih keras daripada glas dan dimanfaatkan dalam konstruksi, manufaktur, arsitektur, dan seni dekoratif. Selanjutnya adalah batu sekis mika. Batu ini mengandung lapisan mika grafit hornland berwarna hitam, hijau, dan ungu. Cirinya memiliki foliasi yang bergelombang dan kadang terdapat garnet dan dimanfaatkan sebagai komponen pembuatan kondensator dan kapasitor industri elektronika. Selanjutnya adalah batu kilit. Batu ini tersusun atas nuansa klorit dan seismika. Memiliki warna perak, merah, putih, coklat, ungu, dan kehijauan. Cirinya adalah mengikuti permukaan gelombang dan digunakan untuk bahan isolator atau penghantar listrik, konstruksi, dan lainnya. Selanjutnya adalah batu filonit. Batu ini terbentuk dengan temperatur suhu dan tekanan yang lebih tinggi daripada silit. Terbentuk dari metamorfosis batuan shell dan mudstone. Mempunyai butiran kasar berukuran menengah. Biasanya berwarna kecoklatan, abu-abu, kebiruan, kehijauan, kehitaman, dan perak. Cirinya adalah memiliki permukaan yang berkilau dan digunakan untuk patung atau perhiasan. Dan yang terakhir adalah batu sekis. Batu ini berasal dari batuan basal, berwarna kehijauan, hitam, coklat, ungu, merah, keemasan, dan kekuningan. Butirnya berukuran menengah. Komposisinya adalah mika dan granit dan digunakan sebagai bahan bangunan. Karakteristiknya adalah bergelombang dan ada kristal garnet. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.